Ya, kalau awal mulanya saya tidak berpikir tentang keuntungan ya tadi. Yang jelas kami menyediakan barang, terus kemudian harga pasar itu berapa, kami menyesuaikan dengan harga pasar. Sehingga warung kami tetap bisa berjalan terus. Nah, itu kan dalam proses perjalanannya kan saya banyak mengenal pelaku-pelaku perdagangan. Nah, di situ terjadi transaksi, tukar menukar informasi, tukar menukar dagangan. Nah, di situ membuat jaringan semakin luas, semakin dikenal. Tapi kita juga harus kerja keras bersaing dengan sales distributor di warung-warung retail. Nah, itu tantangan barunya kan seperti itu. 5 tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, jadi omset saya itu sampai per bulan sampai 500-an juta. Ya, terima kasih. Nama saya Heru Nugroho. Saya pemilik warung toko lumbung yang ada di Dusun Jopaten, Poncosari, Serandakan, Bantul. Dan saya memulai usaha ini sudah sejak tahun 2010. Ya, kita melihat peluang saja. Peluang, terus kemudian tuntutan ekonomi keluarga, sehingga ya peluang yang ada di depan mata itu ya kemudian kita ambil, terus kemudian kita tekuni, kemudian kita pahami tentang dinamikanya, ruang lingkup tentang warung. Jadi sehingga kita fokus di situ, akhirnya juga sampai hari ini masih tetap bisa berjalan dan berkembang. Ya, kalau awal mulanya saya tidak berpikir tentang keuntungan ya tadi. Yang jelas kami menyediakan barang, terus kemudian harga pasar itu berapa, kami menyesuaikan dengan harga pasar. Sehingga warung kami tetap bisa berjalan terus. Nah, nanti pada perkembangannya nanti kita berhitung tentang keuntungan dengan mencari harga yang lebih murah. Terus kemudian kita berhubungan dengan distributor, kemudian dengan pabrik, sehingga harganya kan lebih murah. Dari situ kita dapat potongan harga, dapat bonus dan sebagainya, sehingga dengan harga retail yang tetap kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, jadi pertama kali kan kami main sembako, jadi bahan pokok, jadi seperti beras, terus kemudian minyak goreng, gula, terigu, garam. Nah, itu yang pertama kali kita mainkan di situ. Berangkat dari situ, kemudian kita kembangkan ke produk-produk pabrikan yang lain. Jadi sejarahnya kan dari kita ngambil kan dari distributor yang besar. Kita kulaan di sana, terus kemudian kita survei harga pasarnya berapa. Nah, dari situ kita mulai berkembang. Terus kemudian dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan kami sudah bisa mengenal sales, terus kemudian mengenal distributor. Nah, di situ terjadi tawar menawar harga. Di situ kita ditawari dengan target penjualan, target omset bulanan, sehingga kami kejar di situ. Kami kejar untuk distribusi barang itu, sehingga lama-lama kita pasarnya semakin luas. Pasar semakin luas, kemudian keuntungan juga semakin besar. Dulu kalau saya itu sampai Kecamatan Serandaan, Sanden, kemudian Pandak juga, terus sebagian Pajangan, sampai Sedayu juga. Jadi kecamatan-kecamatan yang bisa saya jangkau sampai di situ. Bahkan saya juga sampai Kulon Progo untuk distribusi barangnya. Sehingga, nah, itu kan dalam proses perjalanannya kan saya banyak mengenal pelaku-pelaku perdagangan. Nah, di situ terjadi transaksi, tukar menukar informasi, tukar menukar dagangan. Nah, di situ membuat jaringan semakin luas, semakin dikenal, sehingga banyak distributor sales itu kan kemudian yang mencari ke sini untuk menitipkan barangnya. Ukuran dari distributor
itu kan seberapa kita mampu menjual barang, terus kemudian seberapa besar kita mampu membayar dengan disiplin, misalnya 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, ukuran kedua hal itu yang menjadi kepercayaan dari mereka, kepercayaan kerjasama yang berkesinambungan. Ya itu tadi, kalau produk yang fast moving itu kan seperti gula, terus minyak goreng, kemasan, terus kemudian terigu. Nah, terus kemudian kita berkembang ke produknya Wingfood, terus kemudian Unilever, terus kemudian Indofood. Nah, seperti produk mie instan, terus kemudian minyak dan sebagainya itu. Ya kalau tidak tertinggi itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi omset saya itu sampai per bulan sampai 500-an juta dulu. Jadi yang paling menghasilkan omset besar itu dari gula, terus kemudian terigu, minyak goreng. Ketiga komoditas itu yang memberikan omset tertinggi. Jadi kalau siklus tahunan itu kan biasanya ketika masa-masa masuk sekolah itu omsetnya turun, terus ketika paceklik panen di sawah itu omsetnya turun. Nah, omset naik itu ketika hari raya seperti Lebaran, terus kemudian akhir tahun, Natal. Nah itu omsetnya naik, pas liburan-liburan anak sekolah itu pasti naik omsetnya. Ada pola baru yang diterapkan oleh pabrik ataupun distributor itu kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu. Itu spiritnya hampir sama, yaitu go to retail. Artinya pabrik atau distributor itu nanti misinya langsung distribusi itu ke warung-warung retail, atau dalam kata lain kan grosir kan mulai ditinggalkan. Nah itu kan otomatis omset kita kan menurun. Nah kita berkompetisi harga itu justru dengan distributor. Nah bagaimana kita mampu mencari barang-barang yang harganya lebih murah di luar distributor. Nah itu justru, atau distributor tetapi kita mengambil kuantitas yang besar, misalkan kayak mie gitu, kita main target sampai 500 karton atau berapa nanti itu harganya akan lebih rendah. Tapi kita juga harus kerja keras bersaing dengan sales distributor di warung-warung retail. Nah itu tantangan barunya kan seperti itu. Jadi kalau warung itu kan intinya kepada ketersediaan barang. Jadi ketersediaan barang, kebutuhan masyarakat itu tersedia secara cukup di dalam warung. Apa-apa ada. Nah itu salah satu kuncinya itu. Terus kemudian penataan outlet itu yang menarik, yang bagus, pelayanannya bagus. Nah itu kunci dasarnya kan di situ. Ya sebenarnya secara umum itu kan semua hal itu kan bisa menjadi sebuah peluang usaha, asalkan kemudian itu peluang itu ditangkap, terus kemudian ditekuni, dipahami, terus kemudian bisa berlanjut terus. Nah ketekunan itu dengan prinsip melayani masyarakat lingkungannya itu menjadi kunci pokok. Nah untuk generasi muda kan apapun itu akan menjadi peluang, apapun akan menghasilkan nilai ekonomi ketika itu ditekuni. Tidak harus warung kelontong, apapun. Jadi eksperimen kita uji coba, ini gagal, kita evaluasi, terus kemudian menemukan yang baru. Nah seperti itulah. Jadi tidak jenuh-jenuhnya ketika kita berkiblat kepada wira swasta, ya bidang wira swasta itu adalah kuncinya adalah ketekunan.
Ya kalau saya pribadi kan sebenarnya kan bidangnya kan politik. Jadi warung itu ke depan memang akan saya serahkan ke istri, terus kemudian saya juga bisa fokus ke bidang yang lain, terutama bidang politik. Ya kalau saya sederhananya kan bisa berperan lebih di masyarakat itu saja, bisa mengabdikan diri ke lingkungan, ke masyarakat yang lebih besar, ke lingkup yang lebih luas lah. Ya kalau bisa berusaha ke pengambil kebijakan, jadi regulasi-regulasi yang kemudian menguntungkan kepada rakyat banyak itu yang menjadi fokus kami. Kalau harapan saya itu kan ekonomi itu kan harus dikuasai oleh bangsa sendiri, termasuk produk-produk dalam negeri. Artinya harapan saya kan warung-warung itu kan lebih fokus mendistribusikan produk-produk lokal. Nah itu untuk saling menopang secara ekonomi. Kalau di sini kan potensinya kan produk-produk kuliner ya, produk-produk kuliner, kemudian cemilan-cemilan ya, itu kan bisa dikemas, terus kemudian ada promosi yang bagus. Nah saya lagi mengarah ke situ, jadi potensi-potensi di lingkungan terdekat sini, terus kemudian kita kembangkan, kita kemas, terus kemudian kita pasarkan. Nah seperti ada peyek, terus kemudian ada kue satu, dan banyak lagi lah produk-produk dari lokal ini yang selama ini kan manajemennya kan kurang bagus. Nah itu coba kita kasih pelatihan kita sehingga secara standar mutunya bagus dan konsisten, terus kemudian manajemennya juga bagus. Nah terus kemudian nanti kita bantu pemasarannya. Sebenarnya yang paling realistis dan tepat itu adalah kita bikinkan pasar. Jadi misalkan ini di daerah Poncosari ini kan pelakunya kan banyak, UMKM-nya. Nah nanti kita bikinkan pasar yang menjadi sentral di situ, transaksi produk-produk UMKM dari lokal sini, terus kemudian kita bikinkan market di situ. Di tahun 2023 ini kan sebenarnya sudah saya mulai 2022 dengan pendataan pelaku-pelaku, terus kemudian secara skedulnya planningnya kan awal 2023 ini nanti kita kumpulkan, kita berikan pelatihan, kita carikan perizinannya. Nah di situ nanti kemudian kira-kira di pertengahan tahun nanti kan bisa kita buatkan pasar tradisional dengan bekerja sama dengan pemerintah desa.